Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang atas nama saya sendiri, Tim Direksi Andika dengan NIM terakhir 119. Saya sendiri, saya Daldi Putra Salim dengan NIM 765. Saya Iqbal dengan NIM terakhir 4. Kami di sini dengan berjudul Project mengukur suhu dan kelembapan di persimpangan jalan. Oke, latar belakang dari proyek kami ini adalah sistem monitoring suhu dan kelembapan di persimpangan jalan ini dibuat untuk memantau perubahan kondisi lingkungan di persimpangan jalan yang otomatis dan akurat. Tujuannya untuk merancang alat yang dapat mengukur, menampilkan, dan menyimpan data secara real time menggunakan data logger. Nah, dalam proyek kami ini dia menyimpan data dari setiap 5 menit sekali dan bersifat etikat. Nanti kita bisa lihat di laptop. Sekian dari Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Yang pertama adalah penjelasan kode program. Nah, ini adalah program yang kami gunakan. Nah, pada baris ini adalah library yang kami gunakan. Lanjut ke inisialisasi OLED dengan ukuran 128x64. Ini untuk inisialisasi RTC, ini untuk inisialisasi DHT, sensor kami gunakan dengan pin 4. Ini untuk GPS-nya. Ini untuk SD card ke pin 5. Nah, lanjut ke ini waktu yang kami gunakan untuk menyimpan data. Jadi datanya akan menyimpan setiap 5 menit sekali. Ini untuk GPS-nya. Nah, untuk mendeteksi GPS-nya. Nah, lanjut ke file tampilan awal. Tampilan awal ini logo yang kami gunakan. Ini akan muncul pas awal-awal. Delay dia itu ada waktu sampai 2 detik. Lanjut ke identitas. Identitas ini adalah nama kelompok dan judul. Delay 3 detik. Lanjut ke nama anggota. Delay 3 detik. Ini adalah komunikasi serialnya. Ini untuk mengetahui apakah OLED-nya berfungsi atau tidak. Baru nanti akan muncul ini tampilan awal yaitu logo. Ini untuk identitas tadi. Ini untuk komunikasi RTC-nya. Lanjut ke ini untuk mengetahui apakah RTC-nya terhubung atau tidak gitu. Ini adalah fungsi agar RTC-nya menyimpan waktu yang sekarang. Jadi dia tidak akan meriset langsung. Jadi jika rangkaian kami mati, dia waktu yang akan tetap berjalan. Nah, ini untuk DHT untuk mengetahui apakah DHT-nya terhubung atau tidak. Nah, ini untuk GPS-nya. Ini untuk SIM card-nya, untuk SD card. Nah, lanjut ke nama file name. Nah, dengan waktu yang sekarang, jadi dia akan menyesuaikan dengan waktu yang sekarang. Untuk data file, dia akan membuat file baru. Jika tidak, dia akan gagal muncul di serial monitor. Dan jika aman, maka akan muncul sistem ready. Delay 2 detik, maka dia lanjut ke file loop. Nah, ini dia akan menggunakan waktu yang real time, waktu yang sekarang. Di sini untuk membaca sensor. DHT ini akan membaca suhu dan kelembapan. Lalu mengecek GPS. Lanjut ke ini. Ini adalah di serial monitornya untuk suhu, kelembapan, last light dan last length gitu. Lanjut ke ini size text di OLED dan warna putih. Ini untuk posisinya. Ada jam, waktu, tahun, ada hari, bulan, tahun, jam, menit, detik. Nah, ini ada posisi untuk menampilkan suhu, ini untuk kelembapan, ini untuk GPS-nya jika udah ketemu titiknya, jika tidak dia akan mencari terus. Nah, ini adalah waktu. Ini untuk waktu untuk menyimpan. Jadi tiap 5 menit sekali akan menyimpan data, 5 menit sekali akan menyimpan data gitu kan, secara berulang-ulang. Dia akan menyimpan ke data file ini yang bernama data log. Nah, terus dia akan menyimpan ke SD card. Jika dia tidak dapat, dia akan muncul ke ini error jika tidak dapat menulis SD card gitu. Nah, setelah itu dia akan delay sama 1 detik. Jadi dia akan berulang terus. Nanti delay 1 detik, ulang lagi. Nah, jadi pada program kami ini dia akan jalan tiap 1 detik sekali, tetapi menyimpan datanya 5 menit sekali. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan mengukur atau menguji suhu dan kelembapan di persimpangan jalan ini. Di sini kita akan meletak sensor DHT21 ini untuk mengukur suhu dan kelembapannya.
Dan di sini kita akan meng-on-kan dari project ini. Nah, untuk mengambil datanya kita menunggu waktu beberapa menit atau beberapa jam kemudian. Baik, di sini karena kami sudah menunggu beberapa puluh menit untuk mengambil datanya, dan sekarang kita akan mengambil projectnya untuk mengecek data tersebut di SD card. Oke, setelah kita mengambil data tadi, kita akan mengecek data yang tersimpan di SD card. Sekarang mari kita ke laptop. Nah, di sini dapat kita lihat cara mengambil SD card-nya. Kita akan menekan memakai kuku sampai berbunyi klik. Nah, baru kita ambil SD card-nya lalu memasukkannya ke laptop. Nah, lalu kita akan tunggu loading, buka ke SDHC, lalu buka ke data log dan log. Nah, ini hasil data yang kami input tadi di persimpangan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Yang pertama ada deskripsi sistem. Kami menggunakan yang pertama itu terjauh dari ESP32, itu otak utama dan koneksi untuk ke internet. Yang kedua itu ada sensor DHT21, itu untuk membaca suhu dan kelembapan. Yang ketiga itu ada OLED, itu untuk menampilkan hasil ke layar. Yang keempat itu ada GPS untuk menentukan lokasi pengukuran. Yang terakhir itu ada mikromodul atau SD card, itu untuk menyimpan data. Nah, oke, saya akan masuk ke skematiknya. Saya akan menjelaskan dari OLED dulu. Di sini kan OLED ada 4 kaki, ada VCC, GND, SCL, dan SDA. Nah, GND ini masuk ke GND-nya ISP, VCC ini masuk ke 3V3 ISP. Nah, di SDA itu masuk ke pin 21, SCL itu masuk ke pin 22 di ISP. Oke, sini selanjutnya ini USD card yang dimana untuk masuk ke micro USB modul. Nah, di sini ini ada 6 pin. Sama juga GND ini masuk ke GND USB, VCC di micro USB ini masuk ke VIN. Itu kenapa masuk ke VIN? Soalnya tegangan di micro SD ini 5 volt. Nah, di sini MISO ini masuk ke pin 19. Terus MOSI ini masuk ke pin sini ke pin 23, SCK ini masuk ke pin 18, CS ini masuk ke pin 5. Oke, selanjutnya ini ada sensor GPS Neoblock 6M. Nah, di sini sensor GPS ini ada 4 pin. Yang pertama itu VCC, GND, TX, RX. Sama juga VCC-nya itu masuk ke 3V3, GND-nya masuk ke GND ISP. Nah, kalau di sini TX di GPS itu masuk ke RX-nya si ISP. Nah, RX di GPS maksudnya ke TX-nya ISP. Dia kebalikan dari ISP gitu. Nah, yang terakhir ini ada sensor RTC. Nah, RTC ini ada 6 pin, tapi yang digunakan pada kali ini ada 4 pin. Yang pertama GND, VCC, SDA, SCL. Nah, di sensor RTC ini sama juga GND masuk ke ISP32, di GND-nya pin GND, VCC masuk 3V3, di SCL masuk ke pin 22, di SDA masuk ke pin 21. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram gambar diagram blok dari rangkaian. Nah, di sini pertama tuh ada input itu yang termasuk dalam input tuh tadi GPS, terus RTC, sensor DHT, input 3. Nah, sedangkan ISP ini adalah otak dari semuanya. Nah, sebelum masuk ke ISP itu ada namanya power. Power ini kami gunakan tuh baterai sebanyak 2 biji yang dihubungkan ke VCC dan ground. Terus habis dari otak ini
ada namanya output. Nah, output itu yang hasil untuk menampilkan hasil. Kayak contohnya tuh modul SD card itu untuk menampilkan hasil dari penyimpanan data. Sedangkan OLED ini untuk menampilkan hasil yang ditampilkan dari pengambilan data. Misalnya nih, kita tuh membaca suhu dari sensor DHT. Nanti itu muncul di OLED. Dan kita mencari waktu dan tanggal. Nah, itu muncul nanti di OLED juga. Jadi ya OLED itu fungsi untuk membaca suhu dan kelembapan, dia tuh untuk menampilkan hasilnya lah, hasil semua gitu, dan GPS juga gitu. Nah, yang terakhir masuk ke penjelasan implementasinya. Yang pertama itu pengumpulan data di sensor DHT itu suhu itu sensor DHT itu untuk membaca suhu dan kelembapan udara di sekitar. Data itu dikirim ke ISP lewat pin data. Nah, yang kedua itu ada sensor GPS. Sensor GPS itu gunanya untuk menangkap sinyal satelit untuk menentukan lokasi koordinat sekarang. Misalnya koordinat yang diletak pada komponen sekarang. Nah, data itu dikirim lewat jalur RX dan TX. Terus yang ketiga itu ada RTC. RTC itu untuk membaca waktu dan tanggal yang akurat meskipun komponen dimatikan selama 5 menit dan dihidupkan lagi. Nah, waktu dan tanggal yang sudah ditertera itu tetap akan masuk sesuai jam yang ditentukan, jam sekarang. Dan yang kedua itu penyimpanan data. Penyimpanan data itu kami menggunakan micro SD. Dalam micro SD. Nah, yang ketiga itu tampilan data. Nah, tampilan data itu hasil dari pengukuran tadi yang sudah kita praktekkan. Nah, hasilnya itu akan ditampilkan oleh layar OLED yang sudah ada di sini pada rangkaian. Nah, di rangkaian ini itu menampilkan suhu, kelembapan, koordinat, tanggal, dan waktu serta kayak nama, terus nama kelompok dan segala macam. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan proyek kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.